Banget, terus kamu tahu persis apa yang seharusnya dilakuin biar hidup kamu lebih baik, tapi ujung-ujungnya malah ngelakuin kebalikannya. Nah, selamat datang di Explainer kali ini. Kita bakal ngebahas sebuah paradoks menarik antara efisiensi dan kecepatan. Gini deh, tubuhmu sebenarnya punya cara yang luar biasa efisien loh untuk ngehasilin energi. Bayangin aja, dalam kondisi normal, satu molekul glukosa itu bisa ngasilin sekitar 36 ATP. Angka 36 ini ibaratnya efisiensi tingkat tinggi. Tubuh kita itu emang udah dirancang sedemikian rupa buat memaksimalkan setiap tetes bahan bakar yang masuk. Bener-bener mesin yang sempurna. Tapi anehnya nih, dalam kondisi tertentu, sel kita justru milih jalan lain yang cuma ngehasilin 2 ATP. Coba bayangin, dari 36 turun drastis jadi cuma 2. Kedengarannya kayak kesalahan besar kan? Rugi banget. Tapi ternyata, usut punya usut, itu bukanlah sebuah kesalahan. Itu adalah sebuah pilihan yang disengaja. Nah, fakta biologis yang unik ini nyambung banget sama perilaku kita sehari-hari yang sering banget dikaitin sama mitos soal kurang disiplin. Coba deh, dipikir-pikir lagi. Kita juga sering banget loh ngelakuin hal yang sama persis kayak sel tadi. Kita tahu cara yang lebih baik, lebih efisien, lebih sehat. Tapi kita tetap milih yang cepat. Ngerjain tugas mepet deadline, asik scroll medsos pas lagi capek-capeknya, atau ambil keputusan instan tanpa mikir panjang. Kita ngelakuin itu bukan karena kita nggak tahu yang benar, tapi karena rasanya, ya ini cukuplah untuk sekarang. Selama ini gampang banget buat kita ngelabelin kebiasaan tadi sebagai, emang kurang disiplin aja. Masalahnya, penjelasan itu terlalu sederhana. Kalau ini emang murni cuma soal kurang disiplin, kenapa hampir semua orang di dunia ini melakukannya? Kenapa rasanya itu otomatis banget, kayak ada sistem rahasia yang jalan sendiri di kepala kita? Buat ngejawab pertanyaan itu, mari kita balik lagi ke dunia biologi dan ngelihat satu fenomena yang cukup mengejutkan tentang strategi bertahan hidup di level seluler. Jadi gini, di dalam sel kita itu ada 2 cara utama buat bikin energi. Yang pertama, lewat proses di mitokondria, namanya fosforilasi oksidatif. Proses ini emang lambat, tapi percayalah, ini sangat amat efisien. Cara yang kedua adalah glikolisis. Nah, proses ini jauh lebih cepat, tapi hasilnya kecil banget dan super boros. Sel normal biasanya sih pakai dua-duanya, tapi mereka pasti bakal lebih ngandelin jalur yang efisien. Tapi, sel kanker ngelakuin sesuatu yang beda banget. Mereka malah sengaja berhenti di tahap glikolisis yang boros tadi dan ngubah hasilnya jadi laktat. Fenomena aneh ini di dunia sains dikenal sebagai efek Warburg. Intinya, mereka benar-benar memprioritaskan kecepatan jauh di atas efisiensi. Terus kenapa mereka ngelakuin itu? Alasannya simple. Buat mereka, kecepatan itu segala-galanya. Glikolisis bisa ngasilin energi jauh lebih cepat per detiknya. Nggak cuma itu, jalur ini ternyata nyediain bahan mentah buat ngebangun komponen sel baru, kayak DNA dan membran. Terus ada efek lain yang jauh lebih gelap nih. Laktat yang mereka hasilin bikin lingkungan di sekitarnya jadi asam. Kondisi asam ini justru melemahkan sistem imun kita yang seharusnya ngehancurin mereka. Pinter banget kan? Jadi, perhatiin deh, ini tuh bukan sekedar cara buat ngasilin energi aja. Ini adalah strategi. Cara buat tumbuh cepat, bertahan hidup, dan ngehindari serangan. Dan disinilah letak fakta yang agak bikin kita nggak nyaman. Sel kanker itu nggak milih cara boros ini karena mereka rusak. Enggak, mereka memilih karena dalam konteks mereka, untuk bertahan hidup, hal itu masuk akal banget. Nah, setelah paham konsep tadi, mari kita tarik benang merahnya buat ngebandingin apa yang terjadi saat kita ada di mode bertahan melawan mode berkembang. Sekarang, coba lihat lagi ke diri kita sendiri. Kita sering banget kan milih jalur yang serba cepat, nyari hiburan instan, ngambil keputusan impulsif, atau terjebak di produktivitas yang kelihatannya doang sibuk padahal nggak gerak kemana-mana. Kita ngelakuin itu bukan karena kita bodoh atau males loh, tapi karena sistem di dalam diri kita lagi ngebaca situasi sebagai, wah, butuh banget nih sekarang. Bukannya, ini penting buat masa depan. Jadi mungkin selama ini kita salah fokus. Mungkin masalahnya bukan karena kita nggak disiplin, tapi masalah aslinya adalah kita terlalu sering hidup dan nyangkut di dalam mode bertahan, bukannya mode berkembang. Sistem kita ngerasa lagi dalam posisi terancam. Terus pertanyaannya, gimana cara kita keluar dari jebakan ini? Tenang, kita bisa mulai dengan meretas ulang sistem kebiasaan kita. Kalau kita udah sadar akar masalahnya, solusinya jelas bukan sekedar maksain diri buat jadi lebih kuat menahan godaan. Ngotot ngandalin tekad doang itu jarang banget bisa bertahan lama, percaya deh. Yang jauh lebih masuk akal adalah kita harus ngubah sistemnya dari luar. Gimana caranya? Pertama, kurangi akses ke pilihan-pilihan instan. Nggak usah dilarang total, cukup bikin hal itu jadi nggak gampang dijangkau. Kedua, biasain ngasih jeda sebelum ngambil keputusan impulsif. Diam dulu aja beberapa menit, itu seringkali udah sangat cukup buat ngerubah arah keputusan. Dan ketiga, sediain alternatif. Nggak perlu sempurna, yang penting sedikit lebih baik dari kebiasaan lama kita.
Karena ya, pada akhirnya masalah kita itu bukan karena kita nggak tahu mana pilihan yang benar. Kita tahu banget kok. Masalahnya adalah kita terlalu sering tergiur milih kecepatan hari ini sambil nutup mata sama harga yang harus dibayar di kemudian hari. Jadi sebelum kita selesai, coba tanyakan satu hal penting ini ke diri kamu sendiri. Apa sih harga yang harus kamu bayar besok hanya karena kamu memilih kecepatan hari ini? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.